Kenapa hidup sebagai pilot B-17 Flying Fortress sangat menyedihkan? Bayangkan kamu duduk terikat di kursi logam yang keras. Jarum altimeter di depanmu bergetar konstan di angka 25.000 kaki. Tepat di balik kaca pleksiglas setipis kuku itu, suhu udara anjlok drastis hingga minus 50 derajat Celcius. Dunia di luar sana beku total. 4 mesin raksasa Wright Cyclone berteriak tepat di samping telingamu. Getaran mesin itu merambat liar lewat lantai, menjalar ke kaki, lalu menghantam tulang punggungmu tanpa ampun. Bising itu absolut. Ia mendominasi segalanya. Pikiranmu dipaksa berpacu melawan gemuruh konstan 4.800 tenaga kuda yang sedang bekerja keras membawa beban puluhan ton. Lihat selang hitam yang menjuntai itu. Itu nyawamu. Di ketinggian ekstrim ini, udara terlalu tipis untuk paru-paru manusia. Kamu wajib menempelkan masker karet itu ke wajah selama 8 jam penuh. Baunya campuran antara karet tua dan oli. Uap napasmu sendiri langsung berubah jadi kristal es di sela-sela katupnya, membuat kulit wajah terasa perih dan kaku. Tubuhmu terbungkus lapis demi lapis pakaian pelindung. Jaket kulit domba yang berat, sarung tangan tebal dengan pemanas elektrik, rompi anti peluru yang menyesakkan, ditambah parasut yang mengganjal punggung. Gerakanmu jadi terbatas. Pandanganmu menyempit, keringat dingin mengucur di balik jaket, lalu mendingin cepat dan menempel di kulit. Inilah kantor harian para pilot B-17 Flying Fortress, sebuah kotak aluminium sempit yang melayang tinggi di atas Eropa. Tempat tugas menuntut fokus total di tengah kondisi fisik yang menyiksa. Kamu ada di sini sekarang, terkurung bersama deru mesin, bersiap menghadapi neraka. Perhatikan baik-baik kedua tanganmu yang mencengkram yoke atau steel kemudi itu. Pesawat ini adalah raksasa seberat 30 ton yang penuh muatan bom dan bahan bakar. Sistem kendalinya murni mekanikal. Kabel-kabel tebal baja menghubungkan otot lenganmu langsung ke sirip kendali raksasa di sayap dan ekor. Saat kamu ingin membelokkan monster ini, kamu harus menarik yoke itu sekuat tenaga. Kamu beradu otot melawan tekanan udara masif yang menghantam permukaan pesawat dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Tantangan fisik ini melonjak drastis saat skuadron mulai membentuk formasi tempur combat box. Prosedur militer mewajibkan ujung sayap pesawatmu menempel rapat dengan pesawat teman di sebelah. Jaraknya hanya beberapa meter. Turbulensi udara dari baling-baling pesawat di depan menghajar kokpitmu terus-menerus. Pesawat berguncang liar. Tanganmu dipaksa bekerja keras mengoreksi posisi setiap detik. Geser sedikit ke kiri, tarik paksa ke kanan, dorong yoke ke depan untuk turun. Itu adalah kerja fisik intensitas tinggi yang konstan. Koordinasi tubuhmu diuji sampai batas maksimal. Tangan kiri mencengkram 4 tuas throttle sekaligus untuk menjaga tenaga mesin tetap sinkron. Tangan kanan bergulat menahan beratnya yoke. Kaki terus menjejak pedal rudder yang keras untuk menjaga hidung pesawat tetap lurus. Mata memindai puluhan instrumen analog di dashboard, lalu beralih cepat melihat posisi pesawat di samping agar tidak terjadi tabrakan. Aktivitas berat ini memacu jantungmu memompa cepat. Keringat deras mengucur membasahi punggung dan ketiak di balik lapisan seragam tebal itu. Di tengah suhu kabin yang beku, keringat itu segera berubah menjadi lapisan dingin yang menusuk kulit. Otot lengan mulai terasa panas, kaku, dan kram karena tegangan yang terus-menerus. Kamu harus menahan rasa sakit itu. Melepaskan konsentrasi berarti menabrak teman sendiri atau terlempar dari formasi. Kamu terkunci dalam duel fisik brutal melawan mesin ini, jam demi jam. Langit di sekelilingmu tiba-tiba berubah kotor. Gumpalan asap hitam mekar serempak di segala penjuru. Artileri anti pesawat mulai menyalak dari daratan di bawah sana. Dengarkan suara mengerikan itu. Suara logam menghantam logam. Rasanya persis seperti segenggam kerikil dilempar paksa ke atap seng tepat di atas kepalamu. Itu adalah serpihan baja panas yang sedang merobek kulit aluminium pesawat. Guncangan ledakan itu melempar tubuhmu di kursi, membanting pesawat yang seberat puluhan ton itu ke kiri dan ke kanan seperti mainan. Sekarang, kamu masuk ke fase paling menyiksa, the bomb run. Pesawat harus terbang lurus dan rata agar pembidik bom bisa bekerja akurat.
Insting purba di otakmu berteriak keras menyuruhmu banting setir dan kabur. Disiplin militer memaksamu membatu. Tanganmu wajib menahan yoke tetap diam di tengah badai ledakan yang mencabik-cabik udara. Ancaman itu meningkat. Teriakan panik terdengar di intercom. Bandits, 12 o'clock high, coming out of the sun. Titik-titik kecil di depan sana membesar dengan kecepatan gila. Pesawat tempur Jerman meluncur lurus ke arah kaca depanmu. Mereka mengincar kokpit. Sayap mereka memuntahkan api. Peluru kanon 20 mm menghajar hidung B-17 dengan suara dentuman keras. Kaca pleksiglas pecah berhamburan. Angin beku minus 50 derajat langsung menampar wajahmu. Di sisi kiri, kamu melihat benteng terbang milik temanmu tersentak hebat. Api oranye menjilat sayap kanannya. Asap tebal membungkus badan pesawat itu saat ia mulai miring dan jatuh ke bumi. Kamu menyaksikan kematian itu dengan mata kepala sendiri. Jantungmu memukul-mukul rusuk saking kencangnya. Adrenalin mendidih di dalam darah. Kamu memaksakan pandangan tetap lurus ke depan. Fokusmu tunggal. Abaikan rasa takut itu. Abaikan teman yang gugur. Bom harus jatuh. Misi harus tuntas. Bom telah lepas dari perut pesawat. Hidung B-17 kini mengarah pulang ke Inggris. Saat adrenalin mulai surut, musuh yang sebenarnya muncul. Kelelahan absolut. Pesawatmu kini pincang. Satu mesin mati total. Baling-balingnya kaku membelah angin. Lubang bekas peluru menganga di sayap dan badan pesawat. Angin beku menerobos masuk lewat celah robekan logam itu, membekukan keringat yang menempel di punggungmu. Tubuhmu terasa seberat timah. Otot bahu dan lengan menjerit kesakitan setelah berjam-jam bergulat melawan yoke. Kelopak mata terasa panas dan berat. Kamu harus memeras sisa tenaga terakhir untuk mendaratkan burung besi yang terluka ini. Roda karet menghantam landasan keras. Pesawat berguncang kasar, lalu melambat. Deru mesin akhirnya mati. Baling-baling berhenti berputar. Kesunyian tiba-tiba menyergap kokpit. Hening ini terasa asing dan menekan telinga yang sudah terbiasa dipalu suara mesin selama 8 jam non-stop. Kamu melepas helm terbang dan masker oksigen. Telingamu berdengung kencang. Saat mencoba berdiri, lututmu goyah. Kaki gemetar hebat begitu menyentuh tanah padat. Rasanya seluruh tulang di badanmu baru saja dihajar habis-habisan. Kamu berjalan gontai menuju truk penjemput dengan langkah menyeret. Kamu masih bernafas. Kamu menang hari ini. Besok pagi, sirene itu akan meraung lagi. Kamu wajib bangun dan mengulang siklus gila ini dari awal. Menjadi pilot B-17 adalah sebuah ujian ketahanan total di lingkungan paling ekstrim di muka bumi. Di balik helm kulit dan masker oksigen itu, ada wajah anak-anak muda yang baru berumur 20-an tahun. Mereka memikul beban raksasa di pundak yang masih ringkih. Perang udara ini memaksa mereka dewasa sebelum waktunya. Langit Eropa menuntut pembayaran mahal berupa kesehatan fisik dan kewarasan mental. Setiap misi adalah pertarungan nyawa melawan elemen alam dan mesin perang musuh sekaligus. Kita menatap foto-foto hitam putih mereka dengan rasa hormat. Ingatlah, rasa dingin yang membekukan darah. Ingatlah, getaran mesin yang merontokkan tulang. Ingatlah, keberanian murni yang membuat mereka tetap memegang kendali saat dunia di sekelilingnya meledak. Mereka bertahan, mereka berjuang. Kalau kamu menikmati pembahasan sejarah militer yang mendalam dan emosional seperti ini, tekan tombol like dan subscribe Kopral Gondrong sekarang juga. Kita jumpa lagi di misi berikutnya.